Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu judul, Mengikut Yesus dalam Kesabaran di bagian yang kedua. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita boleh sama-sama belajar mengenai mengikut Yesus di dalam kesabaran. Yaitu apa definisi daripada kesabaran, lalu apa makna daripada sabar yang dituliskan di dalam Alkitab. Lalu apa yang sebenarnya bisa membuat orang itu memiliki sikap sabar. Lalu di pertemuan yang terakhir juga kita bersama-sama belajar mengenai kesabaran kepada orang yang belum percaya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama lanjutkan pembahasan mengenai kesabaran ini. Namun terlebih dahulu kita akan melihat satu ayat yang menjadi landasan di dalam kita mengikut Yesus. Kita buka di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Di sini dituliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 adalah mengenai buah roh. Dan inilah yang menjadi satu landasan kita dan satu dasar kita di dalam mengikut Yesus, itu mengikut Yesus di dalam buah roh ini. Dan kesabaran di pertemuan yang lalu kita sama-sama mempelajari bahwa kesabaran ini muncul tidak secara individu, namun kesabaran ini adalah sebuah gabungan dari beberapa hal yang kiranya ada di dalam diri seseorang. Saya akan review sedikit bahwa kesabaran berhubungan dengan kasih kita. Ketika seseorang punya kasih, maka dia akan memunculkan rasa sabar itu. Kesabaran berhubungan dengan pengertian kita kepada orang lain. Ketika kita berusaha untuk memahami orang lain, berusaha untuk mengerti kondisi orang lain, disitulah akan muncul kesabaran. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kesabaran terhadap saudara seiman. Bagaimana kita menerapkan kesabaran ini terhadap saudara seiman? Yang pertama, kita buka di kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Di sini dituliskan di Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat yang ke-13 membuka dengan kata-kata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini adalah sebuah anjuran agar jemaat di Kolose pada saat itu mereka bisa bersabar terhadap sesama jemaat mereka. Mengapa pada saat itu kitab Kolose atau penulis kitab Kolose menuliskan hal ini? Sabarlah seorang terhadap yang lain. Karena kita tidak dapat pungkiri bahwa kehidupan bermasyarakat saja beragam sama halnya dengan kehidupan kita bergereja. Di dalam masyarakat kita berjumpa dengan berbagai macam orang dan berbagai macam sikap yang akan kita hadapi. Dan sama halnya di dalam kehidupan bergereja, kita juga akan menjumpai berbagai macam jemaat dan berbagai macam sikap daripada jemaat. Dan tentu kita menjumpai berbagai macam baik sikap yang menyenangkan, sikap yang sangat hangat, ataupun sikap yang tidak menyenangkan, ataupun sikap yang justru terasa dingin daripada saudara-saudari seiman sendiri. Dan tidak dapat dipungkiri juga di dalam kehidupan bergereja kita juga akan menjumpai perkataan yang enak didengar, perkataan yang membangun sesama, namun juga ada perkataan-perkataan yang tidak enak didengar dan perkataan yang justru rasanya menjatuhkan sesama. Lalu bagaimanakah kita bisa bersabar terhadap seorang dan yang lainnya? Kita akan kembali di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Di sini dituliskan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain.
Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seseorang akan bisa bersabar terhadap yang lain ataupun terhadap sesama jemaat. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah apakah ada dendam di dalam hati kita. Ketika kita mendapatkan satu perkataan yang tidak menyenangkan, satu perkataan yang menyakiti hati kita, atau satu perbuatan yang kita rasa kok setega itu perbuatannya, atau satu perbuatan yang kita rasa membuat kita menjadi terpojok ataupun membuat kita seolah-olah dipersalahkan, apakah perkataan dan perbuatan itu akhirnya membuat kita menyimpan satu perasaan dendam di dalam hati kita? Apakah dari perkataan dan perbuatan itu akhirnya menimbulkan ada satu akar kepahitan di dalam hati kita? Ketika kita ingin bersabar terhadap seorang dan yang lain, terkhususnya kepada jemaat, hal inilah yang kiranya harus pertama kali kita perhatikan. Karena ketika kita punya dendam kepada seseorang, kita punya satu akar tidak menyenangkan dengan seseorang, maka kita akan sulit sabar dengan dia. Andaikan saja saya berteman dengan dua sesama saudara-saudara seiman, dua orang, si A dan si B. Si A saya tidak punya masalah sedikit pun dengan dia. Namun dengan si B, dia pernah melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan kepada saya. Ketika si A dan si B ini melakukan sebuah hal yang sebenarnya sama, perbuatannya itu sama, perilakunya itu sama, namun kesabaran kita akan berbeda. Karena saya tidak punya masalah dengan si A, saya bisa lebih sabar kepada si A. Namun karena saya punya satu hal yang tidak baik dengan si B, saya akan lebih sulit untuk sabar dengan si B. Itulah mengapa Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, sabar itu dilanjutkan dengan kata ampunilah. Karena ketika kita tidak mengampuni, dendam itu kita biarkan ada, akar pahit itu kita biarkan ada, maka kita akan sulit untuk bersabar kepada saudara-saudari seiman. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita boleh sama-sama merefleksikan di dalam hati kita, adakah satu akar pahit itu pada hari ini? Kita tidak bisa memungkiri ataupun menghindari, saya tidak akan ada namanya clash antar saudara-saudari seiman. Tidak akan ada namanya beda pendapat antara saudara-saudari seiman. Tidak akan ada namanya saya sakit hati dengan saudara-saudari seiman. Hal itu akan kita alami. Hal itu kita akan jumpai. Namun setelah kita alami hal itu, kita jumpai hal itu, maukah kita akhirnya bisa mengampuni? Karena selama kita masih genggam dendam itu, kita masih genggam akar pahit itu, kita akan sulit untuk bersabar. Sabar seorang terhadap yang lain. Kiranya kita boleh sama-sama merefleksikan hal ini dan kita menyadari bahwa di gereja memang saudara-saudari seiman itu akan beragam orangnya. Beragam sifatnya, beragam perilakunya, dan beragam juga cara mereka bersikap dan juga cara mereka berbicara. Kiranya kita bisa mencoba untuk memahami dan mengerti. Mungkin ada orang-orang yang kita tahu, memang gaya bicara dia seperti itu. Dikasih tahu pun dia tetap akan gaya bicaranya seperti itu. Ada orang yang bersikapnya, dia memang cara dia bersikap seperti itu. Dikasih tahu pun dia akan tetap bersikap seperti itu. Kiranya kitalah yang mencoba untuk mengerti dan memahami kondisi itu. Nah, hal yang pertama, sabar seorang terhadap yang lain. Lalu yang kedua, kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Di sini dituliskan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, hal yang kedua dalam kesabaran yang kiranya kita dapat aplikasikan adalah menasehati dengan sabar. Menasehati dengan sabar. Menasehati seseorang, mungkin kita akan bisa lakukan hal itu. Namun menasehati dengan sabar membutuhkan satu effort atau satu usaha yang lebih. Jika itu adalah orang yang kita kasihi, mungkin kita akan lebih mudah lakukan hal itu. Sebagai contoh, orang tua kepada anak. Tentu rasanya orang tua akan menasihati hal yang berulang-ulang dan hal yang sama kepada anak.
Kamu pulang sekolah, baju jangan dilempar begitu aja, ditaruh di tempat cucian. Kamu pulang sekolah, sepatu jangan diletakkan begitu saja, letakkan yang rapi di rak sepatu. Mungkin sekali dinasihati, anak itu akan ikuti, namun terkadang ada kalanya sang anak akan mengulangi hal yang sama. Orang tua seringkali akan lebih bisa bersabar dan menasihati hal yang sama berulang-ulang. Pulang sekolah, baju ditaruh di tempat cucian. Sepatu jangan dibiarkan bergeletakan sembarangan, dirapikan, ditaruh di rak sepatu. Diulangi lagi, orang tua akan berulang lagi menasihati seperti itu. Diulangi lagi, orang tua akan berulang lagi menasihati seperti itu. Namun apakah kita bisa lakukan hal itu dengan saudara-saudari seiman? Terkadang itu tidak mudah untuk dilakukan. Saya sudah nasihati dia tidak terima, ya sudah. Seringkali itulah yang akan kita perbuat. Saya sudah beritahu dia yang benar seperti ini, seharusnya seperti ini, dia tidak mau terima, ya sudah. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua memberikan kepada kita sebuah dorongan. Di bagian yang akhir, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kiranya ketika kita menghadapi atau melihat sebuah situasi ataupun sebuah kondisi, saudara-saudari seiman melakukan sebuah kesalahan, kiranya kita bisa belajar untuk mengasihinya. Ketika kita mengasihi orang tersebut, maka kita akan menasehati dengan sabar dan berulang-ulang. Sama halnya kepada orang tua dengan anak. Karena kita kasih kepada anak kita, maka kita akan menasehati dia berulang-ulang. Kita tidak akan berkata kan, saya sudah kasih tahu dia bajunya tuh jangan sembarangan taruh gitu, sepatunya juga jangan dibiarin sembarangan. Udahlah, saya nggak mau peduli. Orang tua tidak akan seperti itu. Orang tua tetap akan ngasih tahu, bajunya taruh yang benar, sepatunya taruh yang benar. Dan kiranya kita juga terhadap saudara-saudari seiman, kita bisa punya satu rasa sabar ini. Dan bermula daripada rasa kasih kita. Dengan satu pengharapan, nasihat yang saya berikan suatu saat ada perubahan di dalam dirinya. Dan Tuhan Yesus pun juga memberikan teladan dalam hal ini. Ya, kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun di dalam dunia ini. Dia kerap kali menasihati Yudas dengan sabar. Tidak satu kali Tuhan Yesus menasihati Yudas. Berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Sindiran-sindiran Tuhan itu sebenarnya di hari-hari terakhir dia, di malam terakhir itu sebenarnya sindiran yang amat sangat menusuk sebenarnya. Tidak hanya satu kali Tuhan menyindir, berkali-kali Tuhan menyindir. Namun sampai akhirnya pun Yudas tidak juga mendengar sindiran itu. Yudas tidak mendengar nasihat itu. Sampai akhirnya dia tetap lakukan hal itu. Namun Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita, bagaimana dia menasihati Yudas dengan sabarnya. Meskipun padahal Tuhan Yesus bisa langsung saja, nggak usah sindir-sindir. Kamu yang mau jual saya. Kapan kamu mau jual saya? Tanya aja langsung. Namun Tuhan tidak seperti itu. Di antara kamu akan ada yang menjual saya. Sebuah sindiran yang sebenarnya kalau Yudas merasa itu kepada dia. Namun Yudas juga tidak rasakan hal itu. Namun Tuhan tetap lakukan itu dengan sabarnya. Lalu hal yang ketiga, di dalam kesabaran kita kepada saudara-saudari seiman. Kita buka di dalam kitab 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10. Di sini dituliskan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada Timotius dan mengatakan bahwa dia sabar menanggung semuanya. Semuanya di sini tentu adalah tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepadanya. Untuk apa dia bersabar itu? Dia bersabar untuk orang-orang pilihan Allah agar mereka mendapat keselamatan. Rasul Paulus menanggung penderitaan demi pelayanan. Dan untuk siapa pelayanan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saudara-saudari seiman. Rasul Paulus bersabar menanggung penderitaan itu demi kebaikan saudara-saudari seiman. Karena dia lebih melihat kebaikan bersama. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, maukah kita juga belajar untuk menanggung
tanggung jawab pelayanan untuk kebaikan bersama. Tahun ini adalah tahun pemilihan pengurus majelis yang baru. Beberapa nama ada yang diusulkan dan respon yang sangat wajar responnya. Respon yang sangat wajar diberikan adalah saya kayaknya tidak dulu diusulkan untuk jadi pengurus. Saya nampaknya belum siap untuk diusulkan jadi pengurus. Saya nampaknya tidak bisa mengambil tanggung jawab ini. Mengambil tanggung jawab sebagai seorang pengurus tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Dan bukanlah sebuah beban yang mudah untuk diterima. Namun, maukah kita belajar bersabar menanggung itu? Maukah kita belajar bersabar menanggung itu? Dari usulan nama yang keluar, memang muncul. Akhirnya, karena kondisi seperti itu, akhirnya muncul nama-nama diaken-diaken dan juga nama-nama yang sudah senior. Diaken kan udah pernah jadi pengurus. Itu jemaat senior juga pernah jadi pengurus. Mungkin kita berpikir karena mereka sudah pernah, mereka akan bisa lakukan hal itu. Namun kita kiranya boleh sama-sama ingat juga bahwa dulunya mereka juga belum pernah. Jemaat-jemaat senior itu, diaken-diaken itu dulunya juga belum pernah menjadi pengurus. Namun mereka ambil jabatan itu dan akhirnya mereka punya pengalaman jadi pengurus. Jika pada hari di dalam periode kali ini kembali kepada jemaat-jemaat senior dan diaken-diaken yang menjadi pengurus, awal kita menyadari bahwa berarti gereja Yesus Jati Sunter itu melangkah mundur. Karena balik ke orang yang dulu. Balik ke orang yang sebelumnya pernah lakukan itu. Balik ke orang yang sebelumnya pernah ambil tanggung jawab itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita boleh sama-sama renungkan hal ini. Maukah kita biarkan ya kita berjalan mundur saja? Nggak apa-apa, balik aja ke mereka. Balik aja ke jemaat senior. Balik aja ke diaken-diaken itu. Kiranya kita boleh bersama-sama merenungkan hal ini. Maukah kita seperti Paulus pada saat itu? Dia sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah. Dia sabar menanggung beban tanggung jawab itu demi saudara-saudari seiman. Maukah kita juga mengambil tanggung jawab ini? Tanggung beban ini. Karena akan ada kalanya mereka tidak bisa lagi menanggung beban itu. Kita tidak bisa berharap jemaat-jemaat senior senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Diaken-diaken yang sudah senior ini akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Akan ada waktunya mereka masuk ke lansia. Mungkin secara usia ada yang sebenarnya sudah lansia. Mau kita kembalikan pengurusnya yang lansia saja. Kiranya kita boleh sama-sama renungkan hal ini. Kepengurusan harus berjalan maju, tidak boleh berjalan mundur. Ketika kepengurusan berjalan mundur, berarti kita harus menyadari ada sebuah hal yang tidak berjalan dengan baik di dalam pengembalaan gereja kita. Kepengurusan harus berjalan kepada generasi yang selanjutnya. Jika pada hari ini saudara-saudari ada yang diusulkan, jangan ditolak. Jangan ditolak usulan itu. Doakan dulu, karena belum tentu juga nanti akan terpilih. Apa yang diusulkan daripada cabang akan diseleksi lagi oleh majelis pusat. Jika gugur di situ, ya sudah. Dan setelah lolos daripada majelis pusat akan masuk kepada rapat jemaat. Bisa juga gugur di situ. Jika memang gugur berarti memang Tuhan tidak berkehendak. Namun jika sampai akhirnya Tuhan memilih saudara-saudari untuk menanggung tanggung jawab ini, maka saudara-saudari menjadi orang-orang yang akan dalam posisi Paulus. Belajar untuk bersabar menanggung hal itu. Dan inilah hal yang ketiga. Kesabaran yang Rasul Paulus berikan teladan kepada kita. Di dalam dia menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah. Lalu kita akan lihat yang dari ketiga hal ini kita dapat melihat
3 perilaku yang sabar untuk menghadapi saudara-saudari seiman. Dan Tuhan Yesus pun menunjukkan teladan di dalam kesabaran. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-18. Di sini dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Tuhan menunjukkan kesabarannya selama 40 tahun kepada bangsa Israel. Sebuah bangsa yang sangat tegar tengkuk, sebuah bangsa yang senantiasa mengeluh, sebuah bangsa yang senantiasa mempersalahkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun 40 tahun Tuhan bersabar terhadap bangsa Israel. Senantiasa Tuhan berikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk berbalik dan bertumbuh di dalam iman mereka. Jika kita mengingat berkali-kali keluhan itu, tidak ada air, tidak ada makan, kami dibawa ke sini untuk mati. Berkali-kali bangsa Israel ucapkan hal itu. Namun apakah Tuhan langsung, udahlah binasa aja bangsa ini di padang gurun? Sempat Tuhan mau lakukan hal itu, namun beruntung ada Musa. Beruntung ada Musa pada saat itu yang berkata, jangan Tuhan. Jangan binasakan mereka. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Israel. 40 tahun Tuhan bersabar dengan bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan kita juga lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Di sini juga dituliskan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 juga Tuhan bersabar kepada umat manusia pada hari ini. Jika dia tidak bersabar, dia bisa mengakhiri dunia ini kapanpun yang dia mau. Namun pada hari ini dunia kita belum juga berakhir. Tadi siang saya ada sempat ngobrol dengan seorang saudara dengan kondisi yang terjadi, kondisi masyarakat yang ada pada hari ini, bagaimana LGBT itu menjadi sebuah hal yang semakin normal untuk dipandang, jadi sebuah hal yang seharusnya diterima di dalam masyarakat. Dan sempat tercetus perkataan, kayaknya udah menjelang akhir zaman, kayaknya sudah menjelang akhir zaman. Jika Tuhan tidak bersabar, dia bisa akhiri hari ini juga. Namun dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, dan apa yang kita alami pada hari ini, kita bersama-sama menyaksikan dan merasakan kesabaran Tuhan kepada manusia pada hari ini. Dia masih tidak akhiri dunia ini hari ini. Dia masih berikan kesempatan, dia masih berikan 1 hari lagi, dan kita tidak tahu dia masih berikan kepada kita berapa hari, berapa tahun lagi. Namun Tuhan tidak hanya bersabar kepada bangsa Israel, Tuhan juga bersabar kepada umat manusia. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, terkadang kita akhirnya menganggap kesabaran Tuhan itu tidak ada batasnya. Namun kita kiranya juga ingat bahwa kesabaran Tuhan itu bukan berarti tidak ada ujungnya. Tuhan juga punya ujung daripada kesabarannya. Kita lihat di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27. Kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27. Di sini dituliskan dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di momen ini Tuhan sudah tidak lagi menasihati Yudas. Di momen ini kesabaran Tuhan cukup sampai di situ. Apa yang hendak kau perbuat, sudah perbuatlah segera. Aku tidak akan menasihati kamu lagi. Cukup sampai di situ. Dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27 kita juga melihat Tuhan tidak membiarkan kesabarannya itu dipermainkan. Yudas yang tidak mau bertobat, Tuhan tetap sabar. Tidak juga. Ada ujungnya Tuhan katakan, kamu mau berbuat, udahlah silakan berbuat. Dan sama halnya dengan akhir daripada dunia ini.
Pada hari ini Tuhan masih bersabar, namun bukan berarti tidak akan ada akhir dunia. Kesabaran Tuhan ada ujungnya, ada batasnya. Dan di saat batas itu maka tidak ada lagi kesabaran daripada Tuhan. Yang ada hanyalah penghakiman daripada Tuhan. Dan kiranya kita jangan juga salah artikan buah roh sabar berarti saya harus sabar sesabar-sabarnya sampai di titik saya dipermainkan kesabaran saya. Tidak juga. Sabar, kita harus belajar bersabar. Kita harus belajar bersikap sabar. Namun bukan sampai di titik orang mempermainkan kesabaran kita. Oh, dia orangnya sabar. Nggak apa-apa saya bully. Oh, dia orangnya sabar. Nggak apa-apa saya kata-katain. Oh, dia orangnya sabar. Nggak apa-apa saya berlaku yang tidak sopan kepada dia. Tidak seperti itu juga. Sabar adalah sebuah kesabaran, namun jangan sampai kesabaran juga dipermainkan. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kesabarannya dipermainkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersama-sama belajar mengenai kesabaran terhadap saudara-saudari seiman. Kiranya kita boleh bersabar terhadap satu dan yang lainnya. Keberagaman ini adalah sebuah keindahan dan keberagaman ini adalah sebuah ladang kita belajar bersabar. Dan kiranya juga kita bisa belajar menasehati dengan sabar. Ada orang yang berbuat salah, kasihi dia, maka kita akan bisa menasehatinya dengan sabar. Dan juga kiranya kita juga belajar untuk menanggung dengan sabar demi kebaikan sesama saudara-saudari seiman. Akan ada kalanya ada sebuah tanggung jawab pelayanan yang harus kita tanggung untuk kebaikan bersama. Tidak bisa akhirnya kita katakan, ini kamu saja yang tanggung, ini kamu saja yang tanggung. Ada kalanya kita yang harus tanggung itu dengan sabar. Namun bersabar bukan berarti kita membiarkan diri kita dipermainkan. Tuhan pun menunjukkan kesabarannya, namun dia juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada ujungnya, dia sudah tidak lagi bersabar. Ada ujungnya, dia sudah tidak lagi memberikan kesempatan. Kiranya dari apa yang boleh sama-sama kita pelajari mengenai kesabaran terhadap saudara-saudari seiman, kita boleh coba belajar dan coba lakukan hal ini di dalam kehidupan kita bergereja. Di kesempatan selanjutnya kita akan bersama-sama belajar kesabaran untuk diri kita sendiri dalam hal apa saja. Amin, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.